Puji Tuhan, dan sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Hengki Hosan dari Australia. Nah, mari saudara, kita mau mulaikan. Saya mau nyanyikan sebuah pujian dulu, baru kita akan masuk dalam doa ya. Engkaulah perisaiku, hanya Tuhan yang sanggup menolong, memberikan kita kekuatan. Dia adalah perisai kita bersama. Saudara dalam keadaan mute boleh ikut menyanyi ya. Dia lagi tidur. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku, yes, amen. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan ku kan bertahan, karena Yesus menopang hidup. Kita nyanyikan refnya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Hari-hari ini, saudara, saya tahu ada banyak di antara kita yang sedang menghadapi persoalan hidup, menghadapi badai. Seakan-akan kita tidak sanggup lagi. Mari kita belajar dari seekor burung Raja Wali. Ketika badai angin topan itu datang, dia bukan mengempit sayapnya, tapi dia akan membuka lebar-lebar sayapnya. Dan dia akan terbang bermain di atas badai. Haleluya. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Ada Tuhan bersama kita.
janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi refleksi kita nyanyikan, bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu menopang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Malam ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu berjalan sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu menghadapi badai seorang diri. Tapi ketika badai datang, Engkau menggendong kami, Tuhan. Karena Roh Kudus tetap tinggal bersama dengan kami. Ketika kami sedih, Engkau juga ikut merasakan apa yang kami rasakan, Bapa. Malam hari ini, saya percaya ada begitu banyak anak-anak-Mu sedang mengalami beban persoalan hidup. Dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam sakit penyakit. Bapa, kami percaya Engkau Allah Yehova Yire, Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Allah El Shaddai, Tuhan, yang selalu memberkati kami. Berkati kiranya Tuhan ibadah kami malam hari, Tuhan. Seberapa banyak umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi sudah hadir, Tuhan. Kami tidak akan Tuhan tinggalkan tempat ini sebelum Engkau memberkati kami, Tuhan. Tuhan urapi kami, Tuhan semua, urapi pendengaran kami, urapi pikiran kami, urapi hati kami. Khususnya hamba-Mu Pak Hengki Hosan, Tuhan, yang akan menjadi pembawa berita kebenaran malam hari ini, Tuhan. Engkau urapi dengan urapan khusus, Tuhan. Permuliakan firman-Mu, tinggikan nama-Mu, Tuhan. Jadikan hamba-Mu ini, Tuhan, alat kebenaran, Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Berkati ibadah kami malam hari ini, Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tabiskan ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan, amin. Saya akan nyanyikan sebuah pujian lagi, dan kita kemudian akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita memandang kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan, yes Lord, thank you. Imam besar Maha Agung, ya Tuhan, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan.
Yes, Lord, haleluya. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Terima kasih Bapa. Dalam tanganmu penuh Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput. Yes, amin. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna karya-Mu. Terima kasih Bapa. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita memandang Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Dia adalah imam besar yang agung. Dia adalah pemilik hidup kita. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, upah dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Imam besar maha agung, yes Lord. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Sujud di depan takhta. Sujud di depan takhta-Mu. Amin. Taklukkan seluruh hidupku. Terima kasih Bapa. Dalam tangan-Mu penuh Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan yang ditinggikan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh,
selamatkan jiwaku. Amin, haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Amin, haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat oleh Tuhan. Silakan Pak Hengki Hosan, waktu. That's your time. Thank you. Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman untuk semua kesempatan ini ya. Sebetulnya dari dulu tuh saya kalau suruh share firman paling males ya, karena saya ngerasa saya itu belum layak gitu ya, walaupun gimana ya, pengetahuan yang saya tahu tuh masih sedikit gitu ya. Kalau saya baca Alkitab, makin baca saya ngerti ada banyak hal ya yang masih misteri yang belum kita ngerti. Bukan. Jadi saya sempat lagi diminta untuk share, saya bingung, waduh mau share firman apa ya? Kayaknya belum banyak yang saya bisa lakukan dengan baik. Tapi justru saat hari ini saya akan bawakan sesuatu yang saya belum bisa lakukan dengan baik gitu ya. Yaitu saya mau buka dari Yakobus 1:19. Justru saya tahu di kebenaran bagus. Kalau saya bisa lakukan, akan terjadi banyak breakthrough dalam hidup saya. Tapi saya masih bergumul juga. Jadi akhirnya saya pikir saya akan coba share di sini. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang sama saya, masih bergumul untuk melakukan healing. Atau mungkin ada yang udah bisa berhasil melakukan, kan mungkin bisa kasih input ya. Kita yang masih bergumul, supaya kita bisa sama-sama menang dalam Yesus. Oke, ini Yakobus 1:19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ya, jadi ayat ini kan ada 3 bagian ya. Pertama, cepat untuk mendengar. Kedua, lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Jujur saya sadar gitu ya, seringkali kalau saya ada konflik gitu dengan orang karena masalah ini gitu ya, biasanya saya nggak mendengarkan dengan baik, lalu salah ngerti, lalu berasumsi, sehingga akhirnya salah paham. Lalu setelah itu otomatis respon kita, kata-kata kita jadi salah, dan mungkin saya jadi marah gitu ya. Jadi saya sadar ini ayat penting ya. Kalau saya bisa mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari, itu pasti ada banyak konflik yang nggak perlu terjadi buat saya. Terutama dengan orang-orang dekat ya. Dengan istri, dengan anak, juga dengan teman mungkin ya. Nggak tahu nih, saudara-saudara yang lain ngalami itu juga nggak? Nah, lalu saya mau coba bahas ya ayat ini. Pada waktu dibilang apa? Cepat untuk mendengar. Itu kan kata cepat itu kan kalau bahasa Inggris saya bilang itu bisa berarti cepat, bisa berarti tanggap, jadi bisa juga berarti tepat kan. Kalau bilang datang besok 3 o'clock prom gitu kan, prom itu tepat kan. Nah, prom itu juga bisa arti tanggap, artinya responsif. Nah, jadi waktu kita mendengarkan itu, waktu kita mendengar, kita harus punya attitude yang ini, yang cepat, yang siap, bersiap untuk terima. Karena seringkali kita waktu mendengar orang, kita tuh nggak siap. Kalau orang itu tiba-tiba ngomong yang nggak enak, misalnya negur kita kalau kita nggak siap, kita pasti kan langsung kesinggung, merasa nggak nyaman, lalu mulai pakai benteng, mulai menolak gitu ya, nggak mau terima perkataan itu, lalu ya membela diri gitu kan, atau
mengelak, jadi kita nggak bisa dengerin gitu ya. Nah, makanya salah satu sikap hati yang perlu waktu kita mendengar, kita perlu siap, baik itu perkataan enak, nggak enak, nyenengin, atau mungkin menyebalkan, atau menyinggung harga diri, ya kita harus siap terima. Itu satu. Kedua, tanggap prompt. Kalau prompt itu kita tahu ya, kalau di komputer itu kan, kalau misalnya komputer bilang prompt, artinya itu kan dia minta input, ya kan, dia bilangnya prompt. Nah, kita kan user harus kasih input tuh. Nah, waktu dia terima input, komputer itu nggak berasumsi, nggak nambah-nambahin, nggak ngurang-ngurangin. Jadi dia terima semua informasi dengan netral. Nah, itu kita harus belajar waktu kita mendengarkan orang, kita harus netral. Jangan kita udah ngelabel, orang ini mah biasa kalau udah ngomong pasti ujung-ujungnya minta duit, atau orang ini mah kalau itu pasti minta tolong, pasti nanti mau ngerongrong apa. Nah, kalau kita udah punya label kayak gitu, waktu kita dengar, kita nggak bisa terima informasi dengan netral. Nah, jadi kita harus siapkan hati tuh kalau kita mau mendengar. Nah, kita harus siap terima itu berita baik atau nggak baik, kita harus siap ya. Jadi nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang, tapi kita bisa terima dengan baik, lalu tanggap prompt. Jadi kita terima dengan netral. Ya, oke, itu satu kata cepat. Lalu kata mendengar. Mendengar itu punya arti sebetulnya kalau bahasa Inggris beda ya antara hear and listen. Kan ini kan quick to listen. Nah, kalau bahasa Indonesia kan mendengar sama ya, hear mendengar, listen juga mendengar. Padahal punya arti yang beda. Karena kalau hear, mendengar itu hanya berarti dengar suara masuk. Tapi kan mungkin nggak ngerti artinya. Misalnya saya lagi jalan, misalnya baru pulang rumah gitu ya, begitu saya masuk ke rumah, saya dengar anak saya, istri saya lagi ngobrol ya, udah kedengaran suara saya dengar, tapi saya nggak ngerti mereka ngomong apa. Karena saya hanya mendengar, tidak mendengarkan. Nah, ya, jadi di sini artinya kalau cepat mendengar, kita harus cepat mendengarkan. Jadi bukan hanya mendengar, arti kita harus ngerti. Lalu ternyata di Alkitab itu kata mendengar, dari dulu itu, terutama perjanjian baru, waktu Tuhan bilang, dengarkanlah hai Israel, Tuhan tuh punya pengertian yang dia minta ya. Waktu kita mendengarkan dia, kita mendengarkan dengan sikap hormat gitu kepada Tuhan, ya kan. Lalu kita perhatikan, ya, kita perhatiin apa yang waktu dia bicara kita perhatikan. Jadi nggak maksudnya kalau kita ngedenger itu misalnya sambil main gadget, atau pikiran kita kemana-mana, udah sibuk memikir hal-hal yang lain gitu ya. Tapi kita fokus kepada yang bicara. Jadi kita mendengarkan dengan hormat, lalu dengan fokus perhatian supaya kita bisa ngerti maksudnya orang ini ngomong apa sih, maunya apa. Nah, lalu kedua, kata mendengarkan itu, waktu Tuhan bilang, hai Israel dengarkan aku, berarti dia nggak cuma dia minta orang Israel dengar, tapi dia minta orang Israel itu merespon dengan apa, dengan perkataan itu, yaitu dia minta orang Israel taat. Makanya kan bangsa Israel dibilangin, ada ayat yang bilang gini kan, apa? Bangsa ini mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Kan maksud Tuhan itu bukan berarti bangsa Israel budak. Bangsa Israel dengar, tapi dia nggak melakukan, dia nggak taat. Makanya Tuhan bilang bangsa ini tidak mendengar. Terus contoh lagi ya, kadang-kadang kan orang tua bilang, wah anak saya ini yang ketiga, kalau dikasih tahu nggak dengar gitu. Saya percaya maksud orang itu waktu bilang nggak dengar, bukan berarti dia nggak dengar. Dia dengar, tapi dia nggak lakukan, dia nggak taat. Jadi kata mendengar itu, jadi punya arti yang tadi ya saya ulangin, dia itu mendengarkan dengan hormat, dengan perhatian, dengan fokus, sehingga ngerti maksudnya, lalu taat, taat melakukan gitu. Nah, of course ya, tentu aja kalau kita mendengarkan teman, kita belum tentu harus taat. Karena yang pasti gitu loh, kalau kita mendengar, kita itu memperhatikan sampai ngerti, lalu kita merespon perkataan itu dengan tepat. Ya tentu otomatis kalau misalnya teman kita yang ngomong, ini kamu kerja ini, kita dengar, kita ngerti. Tapi kalau kita pertimbangkan, ini kayaknya nggak benar nih, nggak tepat, nggak sesuai Alkitab, ya kita jangan lakukan. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, firman Tuhan itu pasti benar ya. Makanya kalau untuk firman Tuhan, kata mendengarkan itu artinya kita perhatikan, lalu kita harus taat melakukan. Nah, kalau enggak Tuhan akan bilang, kamu nggak dengar saya. Artinya kamu nggak melakukan apa yang saya suruh. Nah, itu satu gitu ya. Oke, sampai di situ.
Lalu jadi jelas ya, kata cepat mendengar yaitu kita punya sikap hati yang cepat, yang tanggap, menghormati orang bicara, lalu kita fokus perhatikan, lalu mendengarkan itu punya arti kita dengerin, lalu kita merespon sesuai dengan apa yang kita dengar itu. Ya untuk Tuhan, ya responnya ya harus taat, karena Tuhan pasti benar. Tapi kalau untuk manusia, tentu kita nggak langsung harus taat. Kita harus cek lagi, uji apakah perkataan orang itu, apa yang diminta orang itu, benar atau enggak. Kalau benar, ya kita lakukan. Kalau enggak, ya jangan. Itu. Oke, itu satu. Terus yang bagian kedua itu kan bicara soal untuk lambat untuk berkata-kata. Ya mungkin ada yang bisa bacain Amsal 10 ayat 19. Saya bacakan Pak Hengki. Kenapa? Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Oke, jadi ini sebetulnya nyambung ya, karena kalau kita pikir ya kenapa kita nggak bisa mendengarkan orang, itu sebetulnya ini nyambung gitu. Kita tuh nggak bisa dengar orang karena biasanya kita cepat untuk berkata-kata, lalu cepat untuk marah. Kalau kita udah marah, pasti kita nggak bisa dengerin orang. Juga pada waktu kita cepat berkata-kata, waktu kita ngomong itu kita kurang bisa mendengar. Makanya di sini dibilang untuk cepat mendengar, kita harus lambat untuk berkata-kata. Kita harus tahan. Nah, karena kalau kita udah langsung ngomong, itu kita nggak bisa dengar dengan baik. Susah untuk kita mendengarkan sambil ngomong gitu ya. Jadi biasanya kalau kita mau belajar dengar, bagiannya ya saya harus lambat untuk berkata-kata. Lalu di sini ada ayat lagi, Yakobus 1:26. Ini saya baca aja ya. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Oke, ada Yakobus 3 ayat 2. Mungkin ada yang bisa baca Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Oke, jadi di sini kita lihat ya, ayat-ayat Alkitab jelas ya, ingetin kita kalau banyak bicara itu nggak bagus gitu ya, dampaknya nggak bagus kan. Dan untuk bisa lambat berkata-kata, kita perlu self control, kita penguasaan diri. Dan di sini kita bilang ya, lidah itu susah untuk dikuasain, itu paling susah, ya kan? Karena walaupun kecil tapi susah. Dan Alkitab juga mengatakan kalau orang bisa menguasai lidahnya, dia akan mudah untuk menguasai anggota tubuh lainnya. Jadi sebetulnya self control itu kan salah satu buah roh ya. Kita betul-betul kasih karunia untuk bisa punya penguasaan diri, menguasai lidah kita. Itu latihan. Kalau sampai kita bisa menguasai lidah, pasti akan lebih mudah untuk kita menguasai yang lain-lain, termasuk menguasai marah, menguasai amarah. Oke, sampai di situ. Ya kan? Amsal 16:32 bilang, orang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang membuat kota. Itu kan dahsyat ya. Berarti artinya kita ngerti benar ya kalau kita bisa lambat cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi nggak gampang. Saya sampai hari ini pun masih bergumul. Mungkin istri saya yang ada di sini bisa dia tahu tuh bagaimana saya bergumul untuk melakukan ayat ini ya. Tapi saya percaya dengan kasih karunia Tuhan pasti saya akan bisa. Oke. Terus oke. Nah, terus dalam lambat berkata-kata saya ingat tuh minggu lalu itu saya baca postingan tuh di Tegar Community tentang berkata-kata. Itu Sister Yani itu kalau nggak salah yang posting. Sister Yani ada di sini kan ya? Ya, ada. Kalau ada boleh bacain Sister, itu bagus itu yang tentang itu yang kamu posting tentang lambat untuk
berkata-kata, tentang berkata-kata sih itu sebetulnya. Ya, oke. Itu namanya diam itu adalah emas, berkata-kata itu adalah mutiara. Dalam Ayub 13 ayat 5, sekiranya kamu menutup mulut itu akan dianggap bijaksana daripadamu, atau Amsal 25 ayat 11 sampai 16, alangkah indahnya diam bila berkata-kata dapat menyakiti orang lain, alangkah terhormatnya diam bila berkata-kata hanya untuk merendahkan orang lain, alangkah bagusnya diam bila berkata-kata bisa mengakibatkan terhinanya orang lain, alangkah cerdiknya diam bila berkata-kata dapat menjerumuskan orang lain, alangkah kaya rayanya diam bila berkata-kata hanya untuk merugikan orang lain. Tetapi betapa dahsyatnya berkata-kata bila diam itu mengakibatkan celakanya orang lain, betapa sakitnya berkata-kata bila itu menjadikan ruginya waktu untuk orang lain. Betapa hebatnya berkata-kata bila dia membuat tidak sadarnya kesalahan yang terus dilakukan orang lain. Betapa pentingnya berkata-kata bila diam mengakibatkan semakin bodohnya orang lain. Pilah dan pilih kapan diam, kapan berkata-kata, sebab kedua-duanya sama dapat menimbulkan konflik. Betapa tajamnya kata-kata kita saat kita tidak berkenan, dan betapa teduhnya kita saat kita sedang senang hati. Karena diam itu adalah emas, berkata-kata itu adalah mutiara. Dalam arti kata, emas bertahtakan mutiara. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Sister. Jadi dari itu ya, dari tadi kata-kata itu saya lihat kita nggak selalu harus diam. Kadang-kadang kita harus ngomong. Tapi kadang-kadang kita harus diam. Nah, jadi itu butuh hikmat dari Tuhan untuk tahu kapan kita harus ngomong, kapan kita harus diam. Lalu pada waktu ngomong, apa yang harus kita omongin supaya omongan kita itu, perkataan kita membangun orang lain, jadi berkat orang lain, jadi bukan perkataan yang menjatuhkan, yang memojokkan, yang merendahkan orang lain. Ya. Jadi itu perlu. Nah untuk itu makanya kita perlu lambat untuk berkata-kata. Karena kalau kita cepat, kadang-kadang kita nggak sempat mikir, ini perlu ngomong apa perlu diem. Kalau pas mau ngomong, ini perlu omongin atau enggak kata-kata. Nah itu kan seringkali butuh waktu untuk kita tahu yang mana yang perlu diomongin, mana yang enggak. Makanya di situ bilang lambat untuk berkata-kata. Dan saya percaya kalau kita lambat berkata-kata, kita akan lebih mudah untuk mendengar. Dan tentu juga akan lebih mudah untuk nggak marah. Jadi dari apa yang kita ada bicarain tadi, kita sadar ya. Artinya saya sadar penting gitu ya untuk belajar melatih diri cepat untuk mendengar, yaitu saya belajar untuk fokus mendengarkan orang yang bicara atau Tuhan yang bicara dengan hormat, dengan teliti, supaya kita ngerti benar maksud orang itu ngomong apa. Jangan sampai ada salah paham. Jangan kita buat asumsi, karena itu akan membuat respon kita salah dan mungkin membuat kita marah. Lalu ayat yang berikutnya kan lambat untuk marah. Dan kita mungkin di sini juga tahu ya ayat-ayatnya ya, yang Tuhan tuh ingetin terus, marah itu nggak baik ya. Karena di Amsal 14:17 dibilang, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Ya kan? Ayat 29-nya, orang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi kita bisa lihat ya, kemarahan itu juga tidak mendatangkan kebaikan. Yakobus 1:20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Terus Pengkhotbah 7 ayat 9 juga ngomong kan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi kan di sisi itu kita diingetin sama firman Tuhan, marah itu nggak baik.
Tapi jujur, sebagai manusia, saya masih suka marah. Tapi Tuhan baik gitu ya. Di situ Tuhan kasih jalan keluar. Karena kita tahu ya ayatnya ada ya. Di Efesus 4, 26 sampai 27. Mungkin ada yang mau baca Efesus 4, 26, 27. Ya Pak Hengki, saya izin baca Pak ya. Oke, thank you Efesus 4 Fernando. ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oke, jadi kita ngerti ya bahwa sebetulnya yang bagus itu, yang sempurna, kita nggak marah. Tapi kita kan manusia. Kadang-kadang masih luput, kadang-kadang masih marah. Tapi ingat, begitu udah marah, kita udah jatuh satu step. Tapi jangan sampai kebablas. Makanya dibilang kan, waktu kamu marah, jangan berbuat dosa. Berbuat dosa gimana? Karena kalau kita marah kan, kita keluar kata-kata yang kasar ya, pengumpat lah, yang menyakiti orang, itu berbuat dosa kan. Apalagi kalau sampai bertindak, nggak cuma mulut gitu ya. Mungkin tangan bergerak, mukul atau apa. Nah itu kan artinya jatuh dua kali. Udah marah, salah, terus maki-maki salah, tangan mukul lagi. Wah, itu salah makin berat. Nah jadi belajar kalau udah marah ya stop dulu, diam gitu ya. Berdiam dulu, tarik napas panjang-panjang, berdoa sampai udah tenang baru ngomong. Ya, tapi emang nggak gampang sih, tapi itu perlu belajar dan saya percaya Tuhan akan tolong kalau kita mau. Oke, itu satu. Oke. Nah terus saya tiba-tiba dengar ayat ini. Ingat ayat ini, 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, jadi kalau kita bilang kita mengasihi Allah, berarti saya itu harus melakukan perintah-perintahnya. Nah, otomatis kalau kita mau memakai perintahnya, saya harus mendengarkan perintah-perintahnya. Betul ya? Kalau saya nggak mendengarkan, bagaimana saya bisa melakukan? Nah, jadi waktu kita dengar firman Tuhan, kita harus dengarkan sampai ngerti, lalu kita lakukan. Kalau kita dengarkan dan lakukan, berarti kita mengasihi. Makanya dari ayat ini, saya ambil satu kesimpulan. Saya secepat mungkin, kenapa ya? Saya sering susah untuk mendengarkan orang gitu ya. Karena ternyata kurang kasih, lack of love. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mau dengerin dan kita lakukan. Terus contoh ya, kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti mau kasih kuping kita untuk mendengar. Seringkali kan kita ngerasa, aduh, saya sibuk, ada banyak hal penting yang saya mau lakukan. Jadi kelihatannya waktu saya terlalu berharga untuk mendengarkan omongan orang ini gitu. Lebih baik waktu ini saya pakai untuk memikirkan hal-hal yang menurut saya penting gitu. Jadi tiap saya kurang mengasihi orang itu. Itu saya jujur waktu saya merenungkan itu, merenung ini saya jadi pikir, wah ini benar nih. Kalau kamu mengasihi Tuhan, Tuhan yang bilang ya, kamu akan melakukan perintah. Untuk melakukan pasti mendengarkan kan. Dan terus tadi kan juga di awal kan saya bilang, kata mendengarkan itu apa? Kita punya arti mendengar dan melakukan. Mendengar dan taat. Kalau hanya mendengar, itu belum mendengarkan. Maka Tuhan kan bilang, bangsa ini punya kuping tapi tidak mendengar. Artinya apa? Dia mendengar tapi dia nggak melakukan. Nah, jadi saya percaya waktu kita mengasihi Tuhan, kita akan mendengarkan dan melakukan. Dan saya percaya itu terjadi dengan sesama. Kalau kita belum bisa mendengarkan seseorang, berarti kita kurang mengasihi. Kita lebih mengasihi diri sendiri daripada orang itu. Karena kan kita semua, setiap orang kita sini sibuk ya. Punya banyak yang mau kita dengerin. Untuk mendengarkan itu butuh waktu. Jadi kadang-kali kita nganggap, aduh, waktu saya lebih baik melakukan yang lain. Itu satu. Oke, itu dari saya. Saya bandingkan kayak gitu karena saya juga ingat Tuhan tuh pernah bilang gini, kalau kamu tidak bisa mengasihi sesamamu yang kelihatan, nggak mungkin kamu mengasihi Allah. Betul ya? Ada ya, itu di 1 Yohanes 4:20 itu kata-katanya kurang lebih kayak begitu bunyinya, karena barang siapa tidak mengasihi sesamanya yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Allah, pasti kita harus mengasihi sesama. Kalau kita nggak mengasihi sesama, yang kelihatan, nggak mungkin kita mengasihi Allah. Terus contoh lagi, kata mengasihi, saya mau ganti.
Kalau kita tidak takut pada manusia yang kelihatan, nggak mungkin lah kita takut sama Tuhan. Contoh misalnya ya, kalau saya lagi nyetir, misalnya saya speeding, lagi ngebut, tiba-tiba di depan saya lihat ada polisi, kelihatan kan? Pasti ngerem ya, waduh speeding, langsung pelan kan, lalu jalan di speed limit. Berarti kita masih takut kan sama yang kelihatan kan? Padahal dari tadi itu Tuhan yang di hati kita udah ngelihat saya speeding, tapi kita nggak takut sama yang nggak kelihatan. Kita lebih takut sama yang kelihatan. Jadi makanya Tuhan kan bilang, kalau kamu tidak bisa mengasihi yang kelihatan, kamu nggak mungkin lah kamu bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Jadi saya pakai perumpamaan itu juga, kalau kita tidak takut pada yang kelihatan, yaitu polisi ya, nggak mungkin lah kita bisa takut sama Tuhan. Dan saya percaya ini juga bisa saya pakai perkataan, kalau kita tidak bisa mendengarkan sesama kita yang kelihatan, nggak mungkin kita bisa mendengarkan Tuhan. Jadi saya rasa kalau kita mau belajar mendengarkan sesama kita, terutama orang-orang yang sekeliling kita ya, baik istri, anak, keluarga, teman-teman, ya teman segereja, teman seperkutuan, teman sekompak, atau mungkin klien kita. Kalau kita nggak bisa mendengarkan mereka yang kelihatan, nggak mungkin lah kita bisa mendengarkan Tuhan. Karena Tuhan bilang kan di situ, jika seorang katakan aku mengasihi Allah dan ia tidak mengasihi sesama, dia pendusta. Karena nggak mungkin orang yang tidak bisa mengasihi sesuatu kelihatan bisa mengasihi Tuhan. Dan saya mau coba ganti kata mengasihi itu dengan mendengarkan, dengan takut kepada Tuhan. Oke. Kalau ada yang nggak setuju, boleh ngomong. Oke. Ya, itu dari situ sampai situ. Ya. Jadi saya sempat ya waktu baca ini saya ngerenung, ya saya terus terang saya jujur masih belum bisa melakukan ini, masih babak belur, kadang bisa, kadang enggak. Oke, jadi tadi jelas ya kalau misal dari firman itu saya bisa ngambil kesimpulan bahwa kalau saya nggak bisa mendengarkan, artinya saya kurang kasih. Nah, jadi kuncinya untuk bisa, saya rasa saya butuh kasih karunia. Karena saya, oke, sebelum sampai situ saya mau bahas, saya coba renungkan juga ya, itu kan karena kurang kasih ya. Lalu kalau misalnya kenapa saya nggak bisa lambat untuk berkata-kata? Ternyata kuncinya, saya coba renungkan ya, kalau menurut saya, ini dari pengalaman saya, ternyata saya nggak bisa lambat nih berkata-kata, cepat mau ngomong. Karena sebetulnya saya itu selfish, egois. Saya mementingkan diri. Jadi dengan selfish, dengan egois, saya mau mementingkan diri sendiri, mau kelihatan baik. Seringkali kan kadang-kadang kalau waktu ngomong begitu, aduh kayaknya kenapa jadi ngomongnya banyak. Di situ saya sadar, wah ternyata saya mau impress gitu ya, memberikan kesan yang wow gitu, untuk membuktikan saya itu pinter, misal banyak tahu atau whatever gitu kan. Jadi itu kuncinya sih untuk bisa lambat berkata-kata. Kita tuh harus jadi selfless, jangan selfish. Jangan mengejar kepentingan pribadi, kepentingan orang lain. Disitulah kita bisa mendengarkan. Karena kita tahu gitu ya, kepentingan orang itu kan Tuhan bilang ya ada ya, kamu yang kita dari selfish ini ikut Tuhan harus makin lama makin serupa dengan Yesus, yaitu semakin selfless, semakin tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Kalau kita bisa punya attitude kayak begitu, pasti lebih mudah untuk mendengarkan dan lambat untuk berkata-kata. Lalu kalau untuk yang marah, hasil perenungan saya, ternyata marah itu biasanya akarnya karena kesombongan, self-protective sama self-righteousness. Jadi kita sombong, kita merasa lebih hebat dari orang lain, lebih pinter, lebih sukses. Lalu kita mau mempertahankan kebenarannya kita. Makanya kalau ada orang yang melanggar itu, mencoba itu, kita akan marah gitu ya. Nah, kalau melihat hal itu, berarti untuk bisa melakukan ayat ini, ayat Yakobus 1:19, lambat untuk cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Kita betul-betul butuh kasih karunia Tuhan, supaya Tuhan pulihkan hati kita. Jadi kalau ada egois, ada selfish, ada self-righteousness, ada proud, ada kesombongan, ada keegoisan, kurang kasih, lebih mengasihi diri daripada orang lain,
itu harus dirubah hatinya. Karena kalau hati kita nggak berubah, sangat sulit untuk bisa melakukan firman tersebut. Jadi kembali lagi di sini, saya diingatkan juga, bahkan Paulus sendiri pernah bilang, ingat nggak, Paulus pernah bilang tuh di Roma 7 ayat 19. Saya baca, ini Paulus yang ngomong ya, seorang rasul yang luar biasa hebat. Dia bilang gini, sebab bukan apa yang kukehendaki, yaitu yang baik, melainkan apa yang tidak kukehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi Paulus ini masih bergumul. Jadi kita tahu ya, cepat mendengarkan orang itu baik, tapi seringkali kenyataannya kita lambat untuk mendengar. Harusnya kan kita tahu yang baik ya, lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Tapi kenyataannya yang bolak-balik kita lakukan, kita nggak dengerin orang, cepat berkata-kata, cepat marah. Ini kan sesuai kan dengan yang Paulus komplain kan. Tapi di sini kita bisa lihat, begitu kan, makanya apa Paulus bilang di ayat 24. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Yaitu kecenderungan untuk melakukan yang tidak baik. Walaupun udah tahu yang baik yang apa. Tapi jawabannya di 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saya percaya, saya juga teman-teman lain mungkin masih bergumul dalam hal ini, pasti bisa melakukan ini, asal kita bergantung sama Tuhan, minta kasih karunia, minta pertolongan Tuhan Yesus, biar dia mengubah hati kita, yang egois, yang selfish jadi selfish, yang sombong jadi rendah hati, yang self-righteous jadi humble. Saya percaya bersama Tuhan kita bisa. Oke, saya rasa cukup dari saya. Mungkin sekarang teman-teman ada yang mau menanggapi atau mungkin mau nambahin, mungkin ada yang menambahin supaya kita sama-sama bisa belajar ini dan bisa sama-sama breakthrough ya, biar kita ini bisa belajar untuk cepat mendengarkan, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Oke, sekian. Tuhan berkati. Thank you, Pak Hengki, luar biasa. Ini sepertinya gampang, tapi sesungguhnya sulit. Ya, Sangat sulit. sangat sulit. Cucu saya, Pak, ini pas sekali dengan firman Tuhan ini. Kalau dia lagi nonton film, saya panggil, saya bicara, Pak, dia nggak mau ngomong, dia nggak dengar. Tapi dia tahu, Pak, sebenarnya saya lagi bicara dengan dia. Baru kemudian setelah saya, mamanya agak ngancam dia, teriak, Leon, dengar nggak Grandpa ngomong? Baru bilang, iya, dengar. Dia lambat baru bicara, Pak. Karena dia lagi asik nonton. Nah ini, saya tadi Pak Hengki bawa ayat firman Tuhan ini, saya ingat cucu saya ini di bawah. Kalau dia lagi asik main nonton film karton, saya bicara sampai 4 kali, Pak. Saya bilang, Leon, you want to sleep here? Dia diam aja, dia cuek aja. Nanti suara saya agak keras, baru dia bilang, yes. Jadi dia itu cepat lambat berkata-kata, ya, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Jadi ini saya dapat ayat tadi saya udah cari ayat ini dan kemudian sudah ditulis oleh siapa ini? C ya, Ibu C. Itu istri saya, Pak. Oh, Ibu Cincin ya? Iya. Itu luar biasa. Itu yang saya sudah catat di handphone saya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas. Oh, itu beda, Pak. Itu Amsal, Pak. Iya, Amsal 25 ayat 11. Jadi perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Wow. Jadi waktu kita mau ngomong, kita harus cari waktu yang tepat. Misalkan istri mau minta jajan kepada suami, jangan pas suami lagi capek-capek pulang kerja terus langsung nodong. Pak beli ini dong, Pak beli ini dong. Istri kan kalau mau minta kan cepat, speedinya cepat, lebih cepat dari mobilnya Pak Hengki. Nah itu tidak tepat waktunya kalau sudah selesai mandi, habis makan, berdua di meja makan, baru ngomong pelan-pelan. Pak, kalau saya mau beli ini boleh nggak, Pak?
Ini ayat firman Tuhan, ini Amsal 25 ayat 11, itu yang dimaksud oleh Ibu Cincin ya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, itu langsung dapat biasanya permintaannya. Tapi kalau kita nah ini biasa, ya saya tidak perlu sebut kaumnya, tapi ya kita semua tahu lah ya. Jadi tolong self control. Ini yang dimaksud oleh Pak Chandra ini, ketawa aja ini. Jadi punya pengalaman tentunya Pak Chandra ya. Jadi habis bilangnya tahu kaumnya, kaum apa yo. Saya pancing aja lah Pak John ya kan. Iya. Jadi seringkali kita kalau marah ya, kita lost control dalam berbicara, sehingga itu firman Tuhan mengatakan itu membuat kesalahan dan dosa ya. Saya dengan bertambahnya usia sekarang mulai punya wise ya, lebih bijaksana. Jadi kalau mau bicara sesuatu saya tunggu diam ya, tunggu tenang baru saya bicara. Bahkan saya tanya lagi, masih ada lagi nggak? Masih ada lagi nggak yang mau dibicarakan? Mau nyemprot ke saya masih ada lagi nggak? Nah, dia bilang, ya itu makanya. Nah, baru oke saya ngomong ya, saya jelaskan. Kalau tidak begitu Pak, kita jadi eker-ekeran, bahasa Inggris. Eker-ekeran itu jadi ribut, ya kan? Jadi sebaiknya kalau satu orang lagi ngomel, apakah suami, apakah istri, sebaiknya salah satu harus diam. Sampai sudah tenang, baru kita bicara pelan-pelan. Kira-kira begitu aja Pak Hengki ya. Luar biasa, mantap. Masih ada yang mau bertanya ke Pak Hengki? Silakan, saya berikan kesempatan malam hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Denis. Pak Budi sudah buka handphone ini? Wah, mantap nih Koko Hengki nih hari ini nih. Pesannya diterima dengan baik. Sedikit bukan mau nambahin sih, bicara mendengar itu Koko Heng. Terkadang memang yang tadi Koko Heng bilang itu tepat sekali. Kadang-kadang orang memandang muka ya. Memandang muka artinya melihat siapa yang bicara kan, melihat siapa yang ngomong. Terkadang gitu kan. Maka itu saya jadi teringat ungkapan si Pak Wi suka ngomong gitu kan. Jangan lihat kendaraannya, tapi lihat muatannya kan. Kebanyakan dari kita kalau kita mau mendengar atau mau mendengarkan orang ngomong itu lihat status orangnya, lihat status orang, predikat orangnya gitu kan. Tapi nggak lihat tuh apa yang mau disampaikan oleh orang itu. Tapi malam ini Ko Hengki jangan jelas, saya pikir kata mendengar itu kan berarti kan yang tadi Ko Hengki bilang buka telinga lebar-lebar, bahkan buka hati, perhatikan dengan sesama, fokus apa yang mau disampaikan. Habis itu kalau saya tambahin terus kita cerna di olah berpikir kita supaya kita paham, ngerti, baru praktek deh tuh. Yang tadi Ko Hengki bilang, maka itu saya bilang tepat sekali tuh apa yang tadi Ko Hengki bilang. Cuman memang hari ini saya kembali diingatkan apa yang tadi Ko Hengki bilang tuh, itu dia memandang muka. Terkadang kan kalau misalnya yang kita menurut kita siapa sih lo gitu kan ngomong, siapa sih lo sok nasatin gitu kan, sok negor-negor saya gitu kan. Kadang-kadang kan seperti itu kan. Padahal mungkin nasihatnya baik, terus tegurannya baik. Nah, tapi kadang-kadang karena terkadang kita memandang muka, kita pelengos tuh, nggak mau dengerin. Nah, pas terjadi, udah kejadian, baru kita ngerti, oh iya kemarin si Anu ngomong gitu nih, tapi gue nggak peduli, saya nggak peduli, saya cuek. Nah, akhirnya baru kejadian seperti itu tuh. Kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tambahin gini, Koheng. Kalau bicara, kan Ko Hengki bilang kita butuh kasih karunia. Saya pikir kasih karunia sudah diberikan sama Tuhan sama kita. Cuman memang di sini butuh tekad. Kata Pak Yugo tadi, butuh perubahan. Jadi memang waktu kita sudah mendengar dengan baik, kita ya belajar berubah. Yang tadi Ko Hengki bilang kita belajar berubah untuk ya lambat berkata-kata, lambat untuk marah juga. Ya berarti ada respon dari kita juga. Saya percaya sih kasih karunia Tuhan sudah diberikan buat kita. Cuma memang terkadang kita nih, jujur aja saya pun begitu. Bukannya Ko Hengki bilang, saya pun suka begitu. Udah ngerti, udah tahu nih, udah paham. Tapi kadang-kadang emosi, mulut, atau kadang-kadang suka cepet nyamber gitu kan. Pas udah selesai ngomong baru sadar, ya salah gua gitu kan. Tapi memang akhirnya di sini latihan lagi. Latihan yang diperlukan dari kita untuk bisa berubah sih.
Itu yang saya mau tambahin sedikit, Koheng. Luar biasa lah. Cukup. Ya. Oke, thank you buat inputnya. Ya, masih ada lagi yang ingin bertanya atau mengungkapkan unek-uneknya bahasa Inggris untuk kita malam hari ini. Kan kita dari kita ke kita lah ya. Ini. Ayo, ada pengalaman pribadi, silakan. Siapa? Ayo. Present. Pak Chandra ini kayaknya ada pengalaman-pengalaman yang silakan Pak Chandra. Thank you. Sudah lengkap ya Pak John dan teman-teman sekalian. Saya rasa ini waktunya kita sudah harus melakukan, harus praktek ya. Jadi lambat untuk berkata-kata ya. Saya juga belajar, nggak cuma Pak Hengki, nggak cuma semuanya. Saya rasa kita punya tendensi untuk membela diri kalau di keadaan tertentu gitu ya. Jadi ini manusiawi Pak Chandra, gimana dong ya? Kita harus belajar justru itu, pengendalian diri ya. Buah roh yang terakhir itu. Ya, buah roh yang terakhir paling susah itu biasanya terakhir gitu kan. Ya kan, kalau gampang-gampang kelas-kelas awal itu mula-mula gampang-gampang, yang terakhir itu apa yang susah, pengendalian diri. Jadi saya lagi belajar juga bagaimana tadi Pak Jo katakan, beliau semakin wise, semakin ada dapat wisdom, semakin kita mature di dalam Tuhan, semakin kita dewasa di dalam Tuhan. Saya rasa kita perlu ya melakukan ini melalui kehidupan kita sehari-hari. Mulai hari ini pun saya sudah banyak menahan diri untuk tidak langsung nyeletuk gitu ya. Dulu saya kalau di zaman-zaman masih kuliah gitu, apa juga diceletukin gitu ya. Jadi saya kayak sampai nggak ada, maksudnya iseng banget gitu kan. Tapi setelah kita lihat iya nggak ada intinya gitu kan. Jadi seperti kita lihat begini, kita baru menyadari bahwa apa yang kita katakan harus mempunyai impact ya, harus mempunyai suatu influence ya, kita bisa memberikan dampak kepada orang-orang yang kita ajak bicara, dan kita juga menjadi pendengar yang baik ya, menjadi pendengar yang baik. Itulah makanya di ayat itu mendengar dulu kan, itu kan di depannya kan tadi Pak Hengki bahasnya kan berurutan tuh. Oke, kita diajar untuk mendengar dulu, listening dulu ya. Jadi jangan berkata-kata dulu, mendengar dulu, menyimak dulu, baru kita pahami, kita telaah, kita cerna, baru kita merespon. Gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat untuk cepat-cepat merespon. Karena ketika kita cepat-cepat merespon, ada asumsi yang akan terbentuk. Nah, asumsi itu jahat. Ya, belum tentu itu asumsi benar, dan biasanya kebanyakan salah. Gitu ya. Itu mungkin Pak Jo dari saya. Ya, thank you. Pak Chandra. Ya. Thank you Pak Hengki. Ya. Ini dikatakan dan juga lambat untuk marah. Berarti boleh marah tapi jangan cepat-cepat gitu loh. Lambat untuk marah. Tapi saya mau kasih tips ini begini ya. Kalau istri lagi bicara, kadang-kadang dia tambah emosi. Kalau kita itu sepertinya cuek, tidak mendengarkan sambil baca majalah atau baca WA, jangan ya. Kalau dia lagi marah, tatap wajah dia, tapi jangan dengan mata melotot ya. Jadi dia ketakutan sambil marah sama kita, takut kita tiba-tiba emosi terus nampar atau apa. Atau kalau kita lihat aja, tatap dengan dia dengan muka yang berbelas kasihan lah, leher miring dikit, dia pasti akan cooling down, dia akan marah-marah tapi sudah tidak galak ya. Jadi ya tunjukkanlah muka berbelas kasihan. Nah, saya dengan istri kadang-kadang kalau dia lagi marah, lagi ngomel, saya bilang sudah, atau mau tambah lagi, masih ada lagi, tapi dengan lemah lembut ya, kasih biar dia bicara dulu. Kita menatap wajahnya dengan muka bersalah ya, dengan belas kasihan. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baru setelah selesai, saya bilang kalau sudah selesai, boleh nggak saya bicara? Nah, baru kita jelaskan. Tapi jangan berdebat sementara suasana lagi tensinya tinggi.
Ya, itu bisa nanti ada terjadi planet terbang, piring terbang, ya gelas terbang. Jangan ya. Ini sudah dewasa semua anak-anak kesayangan Tuhan. Lambat untuk berkata-kata. Ya, jadi waktu istri lagi ngomel, kita tatap aja wajahnya dia dengan muka yang belas kasihan. Ya, leher miring dikit nggak apa-apa. Ya, jadi nggak panjang-panjang ngomelnya. Ini cuma tips aja. Ya, oke, silakan lagi ada yang mau tambahkan. Tapi kalau memang sudah waktunya kita bicara, saya begitu. Kalau sudah waktunya saya bicara, saya bicara. Tapi saya pikir dulu matang-matang sebelum saya berbicara. Agar supaya perkataan kita itu seperti apel emas di pinggan perak. Gitu ya, Ibu Cin. Thank you, ayat firman Tuhan. Pak Denis dong, Pak Denis mau kesaksian? Oh iya, Pak Denis mau kesaksian. Silakan Pak Denis. Silakan. Kesaksian. Kalau bisa ya ada hubungan dengan ini, Pak. Kalau Pak Denis lambat memang berbicara, Pak. Silakan Pak Denis. Masih mute. Oke, sip. Oke, Om. Ya, kesaksian ini saya kasih nama Less Conversation, More Action. Bagaimana? Saya berpikir, Coba ulang Pak, ulang lagi Pak. Less Conversation, More Action. Less conversation, more action. Ya. Wah, baru lagi temanya. Ya. Nah, saya pikir begini, Tuhan kasih saya 2 kuping, 2 telinga, dan 1 mulut. Dan saya percaya itu artinya saya harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Om, saya pernah ngajarin saya gini, Om. Silent is golden. Itu pepatah lama, klasik ya, zaman 90-an. Dan saya lakukan itu baik buat saya. Nah, kejadian kebaikan bicaranya terjadi saat saya kuliah, Om. Banyak teman-teman saya tuh, teman satu tingkat, 97, angkatan 97. Mereka itu saat mulai mendapat ilmu, mulai banyak ngomong. Mulai pintar sedikit, mulai banyak ngomong, seperti Pak Chandra bilang tadi. Dan mereka tuh nggak tahu apa yang melakukan. Ternyata apa yang mereka bicarakan itu didengar sama senior. Nah, senior ini berkesempatan. Ide mereka dipakai untuk tugas akhir mereka. Apa jadi, Om? Yang sukses itu malah senior saya yang nguping bacaan mereka. Dia lulus kuliah, dapat kerja di yang besar, advertising. Dan teman-teman saya yang banyak bicara sama sekali dapat pekerjaan di desain. Akhirnya mereka kerja tempat lain, bukan desain, kuliahnya apa, kerjanya apa. Jadi saya mulai belajar, Om, bahwa saya harus mengekang mulut saya supaya kebodohan saya tidak timbul. Itu kan bodoh sekali itu, Om. Kalau banyak ngomong, dicuri orang ilmunya. Dan saya berterima kasih sama Tuhan, saya telah mendengar pepatah ini dari om saya, silent is golden. Dan saya hanya 1 dari 3 anak seangkatan kuliah, 4 angkatan yang kerja di advertising. Jadi saya mendapat ilmu, saya diam, dia berbicara, dan saya bisa terus kerja sesuai kuliah saya. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa di sana karena saya memegang mulut saya, lidah saya, gitu Om. Gitu aja. Jadi saya percaya less conversation itu baik buat kita. Jadi kesempatan itu hanya terjadi sekali, dan kita berpikir less conversation itu penting. Jadi kita harus banyak bertindak daripada berbicara. Dan saya dengar tadi dari Pak Hengki yang keberanian ya. Saya dari Diana Mary, rencana tanpa tindakan akan dikalahkan oleh keberanian dan kecepatan. Dan itu dapat dari mana? Ya dari action. Gitu aja Om. Thank you. Thank you Dennis, luar biasa. Teman-teman yang ada, Dennis ini saya introduce, dia ini masih bujangan ya.
dia belum berkeluarga, dia seorang apa ya, desainer. Kita punya flyer-flyer yang sudah terima tiap hari itu, tiap menjelang hari Rabu itu yang desain itu Pak Denis. Dia dipakai Tuhan. Jadi dia tadi katakan ya telinga dua, mulut satu, lebih baik banyak mendengar, tapi jarang bicara dikurangi gitu. Thank you, Denis, luar biasa. Dapat ilmu baru lagi ya. Keren. Ya, Pak Chandra, silakan. Ya, keren Bro Denis. Saya mendapatkan sesuatu ya. Jadi teman-teman ini bicara mengenai praktis ya, praktek ya. Jadi tadi diceritakan bahwa ide itu dicolong karena terlalu banyak ngomong gitu kan. I think is something yang kita lihat ya, walaupun sayang kan sebetulnya ide-ide seperti itu gitu kan. Jadi saya belajar sesuatu ya. Lebih baik kita ini emas, diam gitu ya. Makin berisi ya, makin memilah perkataan kita, nggak asal ceplos-ceplos sana sini gitu kan. Jadi itu yang saya rasa itu kita perlu lakukan ya, supaya ketika ada image bahwa ketika Pak John, ketika Pak Hengki, Pak Denis bicara, itu kita langsung oh ini orang ini bicara tentang sesuatu yang penting ya. Jadi kita menciptakan image seperti itu, influence orang seperti itu sehingga kita bisa mendapatkan apa namanya perhatian ya, karena tanpa itu ini dicap ini orang ngomong kosong aja selalu kan, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kita jangan seperti itu. Kita mau belajar semakin kita berisi, semakin kita menunduk, semakin kita makin menyaring perkataan kita, dan semakin kita makin bijaksana. Itu kira-kira Pak John, Pak Hengki. Terima kasih. Thank you. Saya mau sambut ada kawan saya ini, Pak Ricardus Joka. Beliau dari Nusa Tenggara Timur. Ya. Kalau ada di sini yang dari Nusa Tenggara Timur, ini ada Pak Ricardus Joka. Beliau seorang lawyer ya, penasihat hukum. Saya undang tadi dan beliau hadir malam hari ini. Shalom. Pak Ricardus boleh memperkenalkan diri, Pak, bila tidak keberatan. Ini ada keluarga-keluarga dari NTT di sini. Mungkin ada Shalom, ya, Pak. Oh, banyak. Ya, salam. Banyak. Ya, salam untuk semuanya. Ya, bisa dengar suara saya? Dengar. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Ricardus Joka. Saya dari suku NTT ya. Dari NTT, kebetulan merantau ke Jakarta, jadi kebetulan belajar di bidang hukum. Ya, sekarang ya bekerja di bidang hukum. Saya kira itu saja ya mungkin. Dan saya baru beberapa, ya belum sebulan ya, ketemu dengan Pak John ya. Ya berkaitan ada satu bantu teman ya yang memang ada permasalahan hukum ya. Saya kira itu ya dari saya. NTT mana Pak? Bisa ya? Ini Ibu Mariana Kareri dari NTT juga Pak. Ditanya NTT mana ini Pak Joka? Ini Pak Joka punya banyak keluarga. Ya, saya kebetulan dari ND, Flores. Oh ND. Ya. Oke. Kami Ya, ada yang Katolik. dari Sumba di sini. Tapi ya Yesus Sumba, yang ya, kita percaya. Oke. Betul itu. Betul. Ya, salam Ibu Mariana. Iya. Salam Pak. Kak ada dari Kupang, ada dari Sumba, dari itu. Jadi banyak dari NTT yang di Singapura banyak sekali. Tapi karena kasih karunia Tuhan kami berkumpul di jumpa pada malam hari. Itu mentor saya itu Pak Yugo dengan Pak Chandra di Singapura. Mereka adalah guru rohani saya dalam bidang bisnis dan juga rohani. Terima kasih Pak Ricardo, Tuhan berkati, semangat dalam Tuhan. Iya, sama-sama Tuhan memberkati Ibu Marian. Iya, selamat malam semuanya ya. Terima kasih Pak Ricardo ya sudah bergabung dengan kita. Ya, sama-sama Pak John. Semoga bisa mengikuti setiap Rabu malam ya Pak ya. Amin ya. Masih ada lagi yang lain? Ayo. Pak John, saya mau turun pelayanan itu, tapi karena tadi kan diminta untuk doakan pastor.
Bang. Kalau boleh saya doa dulu, setelah itu saya turun, boleh Pak? Boleh, silakan. Pak Stephen, halo Pak Stephen. Mana Pak Stephen? Masih ada? Udah live kayaknya. Pak Stephen udah live. Oh, oke. Nggak apa-apa. Tidak Ibu apa-apa. Mariana Kita berdoa. doakan saja ya. Ya, Kita silakan. doakan saja. Saya minta maaf karena sudah diminta oleh Pak John tadi. Jadi bagaimanapun kita sebagai tubuh Kristus, kita saling menopang, saling mendoakan. Amin. Ada dengan tidak ada, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya, adalah Amin. Allah yang Maha Hadir. Amin. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih untuk persekutuan Tegar ini Tuhan Yesus, Engkau kumpulkan kami ya Bapak. Kami tidak memandang ya Bapak dari suku atau agama Tuhan, tapi kami tetap melihat Yesus yang hidup, Tuhan yang Amin. dahsyat, Allah Immanuel yang Amin. ada di tengah kami, yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu dahsyat dahulu, sekarang dan selamanya Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang hidup, yang perkasa, dan saat ini ya Bapak, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah ambil alih segala pergumulan kami Tuhan, kan hadirat-Mu nyata. Terima kasih untuk Pak Hengki yang sudah menyampaikan ya Bapak kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila kami ya Bapak semakin ditenggelamkan dalam firman Tuhan, kami lambat untuk ya Bapak untuk berkata-kata, tapi ya Bapak cepat untuk mendengar. Biarlah telinga jasmani kami, telinga roh kami ya Bapak dipenuhi dengan kuasa firman-Mu yang hidup Tuhan. Haleluya. Semakin pakai Pak Hengki dan istrinya Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka Tuhan, bahkan semakin Engkau kembangkan, Amin. lapangkan tenda-tenda mereka untuk Amin. pelayanan-Mu Tuhan. Dan juga ya Bapak kami Amin. percaya Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan, banyak jiwa dipulihkan, banyak Amin. jiwa ya Bapak akan membawa ya Bapak kelepasan kemerdekaan Tuhan. Terima kasih juga ya Amin. Bapak untuk ya Bapak Pak Yugo untuk mengadakan ya Bapak Zoom ini Tuhan bersama Pak John dengan Pak Chandra dan semua tim Tegar Amin. Tuhan. Terima kasih, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka mengayomi kami Tuhan Yesus, bukan tentang ya Bapak status sosial kami, tapi karena DNA ilahi ya Tuhan yang mereka lihat Tuhan. Amin. Kami di Amin. hadapan Engkau adalah anak-anak Amen. Allah yang luar biasa karena pengurapan-Mu yang luar biasa di dalam kami. Kuasa Roh Kudus-Mu Amin. sama di dalam kami semua Tuhan. Oleh karena itu kami bergandeng Amin. tangan saat ini Tuhan, bersatu iman, bersatu ya Bapak. Baptisan di dalam Amin. nama Yesus, kami membawa Pak Stephen Tuhan Yesus. Bapak, salib-Mu sudah membayar semua ya Bapak, sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Amin. Bahkan Tuhan. kutuk Terima Tuhan Yesus, Engkau Amin. sudah lunas bayar. Bebaskan Engkau kami berkata dari sudah sakit penyakit. selesai Amin. Tuhan. Saat ini Tuhan kami membawa ya Bapak Pak Stephen ya Bapak yang stroke Tuhan. Bapak banyak masalah apapun yang dipikirkan, apapun yang merupakan pergumulan hidupnya Tuhan. Haleluya. Bapak kami percaya Engkau bebaskan Amin. ketika Yesus melepaskan Pak Stephen benar-benar merdeka Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bebaskan Pak Stephen dari sakit Amin. penyakit stroke Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus Kristus, hai Dalam stroke nama pergi dari Yesus. tubuhnya Pak Stephen dan jangan kembali lagi di dalam nama Yesus. Kami Haleluya. perkatakan stroke pergi dan Amin. semua ya Bapak urat saraf Haleluya. Pak Stephen kembali bekerja hidup karena Yesus yang hidup dalam Pak Amin. Stephen Tuhan. Di dalam nama Amin. Yesus Kristus kelepasan, kebebasan dan kesembuhan terjadi oleh bilu-bilu Yesus Kristus bagi Pak Stephen, bukan saja kesembuhan fisik, kesembuhan roh, jiwa, tubuhnya Tuhan. Amin. Bahkan Amin. Kau pakai Stephen untuk Amin. ya Bapak menjadi kesaksian yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Pak Ricardo Tuhan, terima kasih. Walaupun ya Bapak kami ya Amin. tidak pernah perkirakan kami jumpa ya Bapak keluarga besar NTT di Zoom pada malam hari ini Tuhan. Amin. Kami berdoa khusus Pak Ricardo ya Bapak dalam pekerjaannya Amin. Tuhan. Sebagai Tuhan Yesus dalam Amin. bidang hukum Tuhan. Tuhan, pengurapan-Mu Amin. turun, roh takut akan Allah yang Kau berikan bagi dia ketika ya Bapak dia melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah Amin. kebenaran-Mu, keadilan-Mu turun ya Bapak, dan dia membela umat-Mu secara adil dan benar karena ya Bapak takut akan Amin. Allah. Terima kasih, berkati dia, berkati ya juga keluarga besarnya Tuhan. Bahkan Kau pakai Pak Ricardo Tuhan untuk membawa ya Bapak terang di ND Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan Amin. bukan saja untuk ND, kami Haleluya. percaya tentang NTT dan Indonesia dalam milik Yesus. Dan Amin. kami Amin. percaya kemuliaan Tuhan memenuhi Indonesia bahkan seluruh bumi. Terima Amin. kasih, berkati kami semua, hamba melanjutkan pelayanan. Biar ya Bapak pelayanan ini di Tegar dilanjutkan oleh teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan yang lain. Berkati mereka dan Amin. pengurapan semakin melimpah dan dasar dalam mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Maria. Oke Bos, Selamat Bapak, melayani lagi. thank Ya, you. Tuhan berkati. Thank you, Kak Mary. Oke. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Yang baru pertama kali ikut malam hari ini bisa di raise hand.
Ada siapa yang baru pertama kali? Saya rasa ini orang-orang yang sudah lama ya. Saya mau kasih pengumuman sedikit ya. Kalau yang belum mendaftar di kelompok Tegar ya, tolong didaftarkan namanya dan nomor teleponnya. Bila ada aktivitas kegiatan dari kelompok Tegar, baik itu di Singapura maupun di Indonesia, kami boleh mengundang untuk bisa sama-sama kita berfellowship ya, kopi darat kalau bahasa Inggrisnya, kok kita kopi darat ya. Jadi kita bisa ketemu, saling lebih akrab ya. Nanti saya akan ke Singapura bersama Pak Yakub, akan ketemu saudara-saudara kami yang ada di Singapura ya, Pak Chandra, Pak Yugo ya. Kita akan mungkin kopi darat di Bindov ya. Amin. Amin, amin. Nah, itu dia. Udah ditanya tuh Pak John, kapan tuh Pak John? Di chat. Tergantung Tuhan kapan kita punya waktu ke sana. Ya, kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan ya. Tergantung waktu Tuhan ya. Iya, tergantung waktu Tuhan. Pak Chandra, saya mau minta tolong Pak Chandra, kita ini masih ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya cukup ini Pak John. Nah, Pak Chandra tolong berdoa buat ada kawan saya ini, Ibu Noni. Dia sudah bergabung dengan kita sudah beberapa kali ya. Beliau seorang ibu yang sedang menghadapi persoalan hukum. Saya tidak perlu jelaskan di sini. Tolong doakan, berikan dia kekuatan. Dia seorang ibu yang sedang berjuang mempertahankan haknya. Pak Chandra tolong doakan Ibu Noni ini. Silakan yang punya kebutuhan doa juga disampaikan, juga diketik ya. Kita bisa support. Pak Budi Setiawan juga akan membackup saya karena nanti saya ada terima telepon. Oke, Bu Noni, mari kita satukan hati teman-teman, kita berdoa untuk Bu Noni. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami bertemu Bu Nani dalam Zoom ini bukan satu kebetulan. Tuhan, Kau tahu Tuhan cerita hatinya, Kau tahu Tuhan doanya Tuhan, Kau tahu Tuhan pergumulannya Tuhan. Secara spesifik kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang dia doakan Tuhan, apa yang sedang dia pergumulkan Tuhan. Tapi malam hari ini firman-Mu berkata Tuhan, Engkau mengasihi Tuhan Bu Noni. Bahkan Tuhan firman ini juga berkata Tuhan untuk selalu Tuhan mau Tuhan mendengar Tuhan, lebih cepat mendengar Tuhan. Biarlah Bu Noni dalam pergumulannya, pakai dia Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Dia makin terus mendengar Tuhan firman-Mu. Terus dengar-dengaran Tuhan terhadap firman dan kebenaran firman dan orang-orang Tuhan yang menguatkan dia Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur bahkan ketika waktu dia saat teduhnya Tuhan. Ketika dia berdoa juga Tuhan, dia mendengar suara-Mu secara langsung Tuhan. Dan dia mau tahu Tuhan apa yang akan diperbuatnya Tuhan. Bukan dengan kuat kuasa manusia Tuhan. Di malam hari ini Tuhan ada kuasa ilahi Tuhan yang menaungi Bu Noni Tuhan. Kebutuhan itu Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Ada jalan keluar Tuhan. Karena Engkau yang membukakan setiap jalan-jalan keluar itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Saat ini Tuhan Bu Noni sudah menerima kemenangan. Sudah menerima jawaban atas doanya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Chandra untuk doanya. Sama-sama. Pak John. Tuhan berkati kembali. Tuhan berkati. Silakan teman-teman yang ada kebutuhan doa, kami saling mendoakan. Pak Gunadi, bagaimana Pak Gunadi ini sedang mengalami juga banyak pergumulan tentang kesehatan ya. Tapi saya percaya Tuhan sudah jamah semua ya. Tuhan sudah sedang memulihkan. Tuhan sedang memulihkan. Kita semua yang ada di sini malam hari ini saya tahu masing-masing mempunyai beban, mempunyai masalah. Tadi pagi saya di breakout room Pak Tirto hadir ya, dan ada ilustrasi yang menarik. Dua orang bersahabat ini masing-masing memikul salib, berjalan.
Yang satu ini dia merasa berat salib yang dia pikulnya, ukurannya sama. Kemudian dia mengambil inisiatif, mengambil gergaji, memotong sebagian salibnya supaya lebih ringan dipikul. Nah, ini kita sudah tahu mungkin ilustrasi ini ya. Berjalan, dia masih merasa berat juga. Yang satu dengan tertati-tati dia pikul terus salibnya. Nah, yang satu teman ini mau cari gampang. Dia ambil lagi gergajinya, dia potong lagi kayu salibnya. Lebih ringan. Jalan lagi terus, sepanjang jalan, dia masih merasa berat. Temannya memang terlambat jalan karena salibnya berat. Dia pikul terus. Dia taat kepada Tuhan. Nah, teman satu ini ambil lagi gergaji, potong lagi, jadi pendek salibnya. Dari salib 1,5 meter, tinggal salibnya kurang lebih tinggal sekitar setengah meter. Sampai di ujung jalan ada sungai, ada jurang, ada ya got lah dikatakan. Itu tidak bisa dilewatin, harus pakai kayu. Dia nggak bisa lewat karena salibnya udah pendek, kayunya udah pendek. Temannya yang dari belakang itu yang salibnya panjang, dia tinggal bentangin kayunya itu dan dia bisa lewatin. Nah, saudara, ini ilustrasi seberapa berat pun beban kita. Saya tahu kita semua punya beban. Saya punya beban, saudara punya beban. Tapi ingat, Tuhan Yesus katakan bahwa setiap ujian, beban, ada jalan keluar. Dan Tuhan membantu kita selalu menghadapi. Kalau kita menghadapi beban, Tuhan juga ikut merasakan memikul beban saudara, bukan hanya saudara sendiri. Karena Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita, dia ikut juga turut merasakan. Ya, setiap beban, setiap manusia mempunyai beban sendiri. Tadi sore saya dikejutkan dengan pidato dari Pak Jokowi. Saya tambahkan sedikit, ini out of context ya, bahwa ke depan ini negara-negara sedang antri bermasalah soal ekonomi, kelaparan, dan lain sebagainya. Saya katakan ke teman saya buka di 2 Timotius 3 ayat pertama, bahwa dikatakan akan datang masa yang sukar. Ya, negara-negara di Eropa, di Afrika sekarang sedang mengalami kesulitan. Ada 30 negara yang sudah mengalami kesulitan pangan, makanan. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah pelihara. Allah kita pegang firman-Nya, janjinya dalam firman Matius 28 bagian terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ya, pegang terus firman Tuhan ini. Karena masa ini tidak akan menjadi lebih baik. Kita tidak tahu nanti pemilu nanti berjalan seperti apa, tapi kita sudah bisa melihat, merasakan ya persaingan yang semakin ketat. Dan saya percaya Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kita semua. Don't be afraid, jangan takut. Ya, puji Tuhan. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ada kesaksian, Pak Jimmy. Ada mau bersaksi, Pak Jimmy, mau menambahkan? Lanjut aja, Pak. Terima kasih. Thank you. Oke. Ada Ibu Selviana Nale, mau kesaksian atau mau ini? Ada yang mau perlu bantuan doa? Ada Ibu Lydia Eti, Octaviana. Saya tadi hitung-hitung ada kurang lebih 13-14 orang dari Singapura ya. Masih ada lagi yang mau sampaikan kesaksian? Saya dukung dalam doa ya Pak John. Saya ada penyakit ini, batu di empedu sama saluran ginjal dan ada sedikit penyempitan jantung, Pak. Biar Tuhan Yesus pulihkan semuanya. Oke, Ibu Sarah Sembiring ya. Iya, Pak John. Ada ketua tim doa kita Pak Budi Setiawan. Silakan Pak Budi, Ibu Sarah Sembiring ada batu di empedu dan penyumbatan di jantung ya. Sama apa lagi tadi Bu? Ada batu di empedu dan di saluran ginjal dan ada sedikit penyempitan jantung Pak John. Oke. Imani Ibu ya. Kita berdoa, tapi ya. Ibu tidak imani itu
Jadi akhirnya tidak membuahkan hasil yang baik. Saya mau kita semua yang minta doa harus yakin imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Berarti doa kita itu connect dengan Tuhan, dan iman kita bukan iman pribadi, Ibu, iman Kristus. Kalau iman pribadi kita naik turun, tapi kalau iman Kristus itu tidak naik turun ya. Oke, Pak Budi Setiawan, silakan pimpin doa. Ini ada Ibu Lita juga batuk. Ya Om John, ini ada beberapa sih yang minta didoain Om John. Jadi langsung saya doa sekalian aja ya, jadi nggak satu-satu ya. Silakan Pak Budi. Oke, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa buat saudara-saudara kita malam ini yang membutuhkan dukungan doa dari kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul kembali di Komsel Tegar Tuhan. Malam ini kami sudah diberkati firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang sudah ditaburkan ini menjadi kekuatan buat kami Tuhan, mengajarkan kami untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah Tuhan. Dan malam ini kami mau sepakat sehati Tuhan bersama teman-teman di Komsel Tegar Tuhan untuk saling mendoakan. Kami percaya Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Kami sepakat, kami sehati untuk saling mendoakan ya Tuhan. Kami ini Tuhan, kami mau berdoa buat Zevora Tuhan. Kalau nanti pada tanggal 22 ini dia dibaptis Tuhan, kami percaya satu hal Tuhan yang kami yakin, orang bertobat maka sorga bersorak-sorai ya Tuhan. Dan malam ini ya, Zevora dengan penuh sukacita Tuhan, dia akan dibaptis, dia akan menerima kelahiran baru Tuhan. Dan kami percaya pada hari hanya Tuhan semua berjalan dengan lancar, di mana dia boleh dipermandikan, dia boleh mendapatkan kelahiran baru Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua boleh berjalan dengan lancar, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan hati yang penuh terbuka, dengan penuh sukacita Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, bahkan malam ini kami juga berdoa buat Ibu Sarah Sembiring ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau dokter segala dokter, tabib segala tabib ya Tuhan. Malam ini kalau diagnosa dokter ada penyumbatan di jantung Tuhan, ada batu di ginjal dan di saluran di tubuhnya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dokter segala dokter Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan kembali Tuhan kesehatannya Tuhan. Bukan saja dalam nama Tuhan Yesus. Andai dia bawa ke dokter Tuhan, Tuhan pakai tangan-tangan dokter yang akan memeriksa obat-obatan yang akan diminum Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga terjadi pemulihan yang sempurna buat Ibu Sarah Sembiringnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan masih nyata. Engkau Tuhan yang dulu buat mujizat, hari ini pun masih ada Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu masih ada, dan kami terima kesembuhan dari Ibu Sarah Sembiring karena imannya kepada Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Malam ini kami juga berdoa buat saudari Sepriana Kota Tuhan. Kalau mungkin dia sedang buat paspor Tuhan, biar semua berjalan dengan lancar, dia boleh terima paspor Tuhan dalam nama Tuhan Yesus untuk keperluan dia ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat Ibu Lita Tuhan yang malam ini juga mengalami batuk-batuk Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan sembuhkan sakitnya, batuknya Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Obat-obatan yang dia makan Tuhan juga berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat saudari Magdalena Tuhan yang sehabis mencabut gigi, mari Tuhan juga tolong, Tuhan pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga gigi yang dicabut boleh pulih kembali, tidak terjadi pembengkakan di pipinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, semua kembali pulih seperti dia kala ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman yang lain Tuhan yang tidak mereka sebutkan satu persatu Tuhan, tapi kami tahu Tuhan apapun yang menjadi permasalahan mereka biar mereka menyadari bahwa mereka punya Tuhan yang dahsyat, mereka punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Engkau Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Biar mereka terus berharap kepada Engkau, bersandar kepada Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan malam ini semua dalam tangan Engkau, biar kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Sorry teman-teman, baru nyampe, macet banget di jalanan tol tadi. Ya Pak Minardi, bagaimana istri? Sudah oke. Sudah oke ya? Ya, Pak Minardi ini istrinya ini sering terserang GERD ya. Pikiran. Saya mau sampaikan, barusan saya dapat berita ya. Pemerintah mengumumkan kita untuk kembali menggunakan masker ya.
khususnya di tempat-tempat umum, kendaraan umum, karena ada virus yang menyerang lambung ya, amubah. Sudah cukup banyak orang yang terkena ya. Jadi bukan COVID serang ke pernafasan ya, tapi ini ke lambung. Jadi Lambung ya. ya, tolong di tempat-tempat umum, ke rumah sakit, naik bus atau angkutan umum lainnya, tolong menggunakan masker. Kalau di rumah silakan dibuka ya. Apalagi waktu makan mesti dibuka masker ya. Tapi untuk di tempat-tempat umum, tadi saya tanya Pak Chandra, dia sekarang menggunakan masker di kendaraan umum dan lain sebagainya. Ini untuk kita ya, karena Alkitab sudah wanti-wanti dari dulu ya, bahwa akhir zaman ini akan datang belah sampar, ya, akan datang banyak virus, akan datang banyak bakteri yang menyerang manusia. Jadi penggunaan masker dimulai lagi. Itu sementara pengumuman dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Minardi, silakan. Sementara belum ada sih. Oke, Pak Hengki, terima kasih banyak Pak Hengki atas pelayanannya pagi hari ini, malam hari ini. Malam hari ini. Tengah malam Ibu Luar Chin. biasa Pak Hengki, thank you. Terima kasih Ibu Chin sudah mendampingi Pak Hengki. Sudah menjadi berkat. Haleluya. Oke, mungkin Pak Minardi boleh tutup kita dengan doa berkat malam hari ini. Silakan Pak. Mari kita satukan dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam ini kami bersyukur Tuhan, karena semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu, Kau telah memakai hamba-Mu, Pak Hengki telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi rema dan melepaskan kami dari segala ikatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Hengki dengan kesehatannya, istrinya, dan anak-anaknya Tuhan. Berkati semua usaha pelayanannya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga bersyukur Tuhan untuk semua kami partisipan Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan kami percaya, biarlah kemurahan Tuhan menyertai semua kami yang ada di room ini Tuhan. Biar kami serahkan semua, segala aspek kehidupan kami ke dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Kau juga berkati setiap keluarga kami, Tuhan usaha kami, pelayanan kami Tuhan semua serahkan ke dalam tangan. Berkati juga hamba-Mu Pak John telah memimpin pujian dan juga teman-teman yang PIC. Tuhan berkati kami semua. Tuhan kami serahkan semua ke dalam tuntunan pimpinan-Mu Tuhan. Biarkan ini kami semua tubuh Kristus. Kami boleh bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Tuhan kami persiapkan hati untuk minggu depan Tuhan, dari Rabu jam yang sama Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau sambut berkat Allah Bapa, cinta kasih bersama Yesus malam hari ini Tuhan, dengan pembelajaran, penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus. Di dalam nama Yesus kami percaya, katakan amin. Amin. Oke, thank you. Thank you. Teman. Pak Hengki. Thank you. Ya, thank you, Bro Chandra. Tuhan berkati. Thank you. Sampai jumpa minggu depan. God bless. Malam, Bu Lice. Kesaksiannya. Pak Jimmy, terima Teman-teman kasih ya. semua, Tuhan berkati. Pak John. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak John. Thank you. Waduh. Thank you, Pak John. Devi, selamat ya. Ya. Sudah dibaptis ya? Di Singapura Pak John. Selamat menempuh hidup baru bersama Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Semakin segar ya. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Sama-sama Ibu Sarah ya. Tetap yakin dengan iman Bu ya, bahwa Allah itu Allah Yehova Jireh. Dia Allah Yehova Rafa, dia Allah El Shaddai. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Don't be afraid. Ya. Kita tidak sendirian, ada Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Ibu Chin, good morning. Sudah subuh di sana. Udah hampir jam 1 pagi Pak di sini. Thank you Pak Hengki. Thank you, Bro. Thank you. Thank you, thank you. Thank you semua. Thank you. God Ibu bless you Lita, all. thank you ya. Terima kasih semuanya. Ya, Dennis.